نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استمعوا لتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salatul maghrib rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang muncul di negeri ini yang terkait dengan umat Islam. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai, membebani umat dalam berbagai bidang kehidupan. Masalah ekonomi, masalah sosial, kemudian ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi, tapi entah kenapa terus masalah-masalah itu merundung umat ini, seperti ada pengalihan isu dari berbagai persoalan besar. Rasanya ingin saja kita tidak menanggapi berbagai masalah tersebut. Tetapi ketika kita tidak berikan penjelasan kepada umat, ada kekhawatiran seolah-olah persoalan itu adalah suatu hal yang benar saja adanya. Karena itu para ulama kadang ditempatkan pada posisi dilematis. Satu sisi ada indikasi mengalihkan isu dari berbagai masalah. Ada pengalihan ibu kota negara yang menjadi sorotan. Persoalan ekonomi yang semakin rumit. Bahkan sampai minyak goreng pun langka. Kemudian tiba isu azan, pengeras suara dan berbagai macam. Tapi saya rasa bagi umat yang cerdas, yang memiliki wawasan yang cukup ketika menyikapi persoalan ini, mereka sudah tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Cuma yang kita khawatirkan banyak di antara umat Islam yang tidak memahami apa yang sedang terjadi sehingga terjebak oleh
berbagai macam polemik yang menghabiskan energi dan juga menguras waktu, menghabiskan waktu kaum muslimin. Perkara tentang pengeras suara sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan di masjid ini saya juga pernah sampaikan bahwa latar belakang dari pengaturan pengeras suara oleh Kementerian Agama itu tidaklah bijak, karena latar belakangnya adalah karena adanya pesan orang non-muslim terkait dengan suara azan dan lainnya. Semestinya Kementerian Agama menjelaskan kepada orang non-muslim bahwa disinilah letaknya toleransi beragama itu. Tapi anehnya, kalau ada kritikan kepada umat Islam direspon begitu cepat. Ditambah lagi narasi dan diksi kata-kata yang dipakai sangat memilukan kebisingan, ketidakteraturan dan berbagai macam. Mestinya pengaturan itu lebih mengarah kepada kenyamanan beribadah, bukan karena bising. Betapapun suara takbir bersahut-sahutan, dia tidak akan menimbulkan kebisingan kalau memang syariatnya dikeraskan untuk membacanya. Ya, sebagaimana takbir di hari raya, talbiyah jamaah haji, kan tidak disyariatkan harus serentak juga. Biarlah dia dajjah, bergetar bumi Allah karena kalimat-kalimat itu. Jadi kalau alasannya karena kebisingan, ini tanda orang tidak faham dengan syiar dari azan itu sendiri. Jadi latar belakangnya tidak pas. Substansinya juga bermasalah. Karena memang ada daerah yang membutuhkan pengaturan demi kenyamanan beribadah, bukan perkara azan. Tak perlu pula menghadirkan 100 desibel, sekian desibel untuk azan. Kumandangkanlah sekeras-kerasnya. Kalau perlu dari Solo ini sampai ke puncak Gunung Talang itu berkumandang, silakan. Nah, tapi ada masjid-masjid di beberapa daerah yang berdekatan satu sama lain. Nah, demi kenyamanan beribadah, umat Islam di daerah itu mestinya duduk bersama, mengatur diri mereka. Karena itu MUI Sumatera Barat khususnya sudah lama meminta agar perkara ini diurus oleh internal umat Islam. Jadi bukan diatur dengan surat edaran yang seperti itu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi daerah dan wilayah, tingkat kepadatan masyarakat, jumlah masjid dan surau yang ada di suatu daerah beragam satu sama lain. Karena itu situasi dan kondisi harus menjadi pertimbangan yang matang dalam mengatur perkara tersebut. Kemudian juga aspek implementasinya, bagaimana menerapkannya. Siapa yang akan mengukur 100 desibel dan berbagai macam. Nah, ditambah lagi dampaknya, ini yang kita khawatirkan. Surat edaran itu bisa dibawa oleh orang-orang yang tidak senang dengan kumandang azan. Kemudian mereka jadikan itu alasan untuk memprotes. Apalagi
di wilayah-wilayah yang di situ umat Islam tidaklah banyak. Jadi karena itu surat edaran itu membawa masalah sebenarnya, bukan menyelesaikan masalah. Nah, dalam suasana seperti itu muncul lagi narasi Menteri Agama yang melakukan analogi, permisalan yang kita dengar dari pembicaraannya, dalam rekamannya, ketika dia memberikan alasan mengapa diatur, dia misalkan adalah keberadaan di satu komplek yang di sekitarnya banyak anjing menggonggong. Nah, itu yang dikatakan orang itu analogi yang tidak ada etika dan akhlak. Topiknya adalah mengatur pengeras suara yang mengumandangkan azan dan pengajian, mungkin juga bacaan Al-Quran. Permisalannya seperti itu. Nah, itu yang membuat umat Islam tersinggung. Sebagai pejabat publik, mestinya harus bijak dan pandai memilih diksi dan narasi, apalagi perkara azan adalah perkara syiar agama, bukan perkara main-main. Azan itu adalah syiar agama. Karena itu dalam suatu negeri harus ada azan berkumandang. Fardu kifayah hukumnya. Nah, kemudian dianalogikan dengan kebisingan suara gonggongan seperti itu. Itu yang saya katakan adalah permisalan analogi yang keluar dari adab. Jangankan adab seorang muslim, adab seorang pejabat publik saja sudah tidak patut. Nah, kalau memang sudah disadari itu, Majelis Ulama kita berkoordinasi dengan MUI Pusat. Bahkan saya juga kirim WA langsung ke Wakil Menteri Agama. Sepatutnya untuk meredakan masalah dan mengobati luka di hati umat, kan tidak hina untuk mengakui kesalahan itu. Bisa saja itu slip of the tongue misalnya. Ini kepleset lidah atau karena bersemangat. Tidak hina mengakui suatu kesalahan dan meminta maaf. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan para pemimpin umat, kalau seandainya mau meniru para sahabat Nabi yang diberikan amanah memimpin umat Islam, yang sering disebut-sebut orang, yaitu Umar bin Al-Khattab misalnya, ketika dia ditegur dan dia menyadari kekeliruannya, tidak berat bagi Umar untuk mengakui kesalahannya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang. Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar kisah ini, bagaimana Umar dikritik secara terbuka oleh seorang wanita. Terbuka, terang-terangan, sedang berpidato, diluruskan oleh seorang wanita. Perhatikan tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ketika beliau menafsirkan suratun Nisa ayat 20. Di situ dikisahkan, bahwa Umar bin Al-Khattab pada suatu kali
menyampaikan khutbah, wa khataba Umar radhiyallahu anhu faqala ala la tughalu fi sadaqatin nisa fa innaha law kanat mukramatan fid dunya aw taqwa indallah lakana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asdaqa qattum mura'atan min nisaihi wala banatihi fawqa 12 awqiyatan. Ini khutbah Umar depan orang banyak. Kata Umar radhiyallahu anhu, ala ketahuilah, la tughalu, jangan kalian berlebih-lebihan memahal-mahalkan sadaqatin nisa, mahar untuk wanita. Umar melihat mahar sudah sangat membubung. Ini akan menjadi kesulitan nanti bagi orang yang hendak hidup berumah tangga karena tidak mampu menyediakan mahar. Karena itu muncul keinginan Umar bin Al-Khattab untuk membatasi mahar itu, jangan melebihi mahar yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepada istri beliau atau yang diterima oleh putri beliau. Makanya kata Umar, la tughalu, jangan kalian berlebih-lebihan meninggikan, melebih-lebihkan mahar untuk wanita. Seandainya itu adalah kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah, lakana aulakum biha, tentu yang paling utama melakukan atau membuat mahar itu tinggi tentu Rasulullah, kalau itu memang kemuliaan dan ketakwaan. Tentu Rasul akan meninggikan mahar istri beliau. Tapi faktanya kata Umar, ma asdaqa qattum ra'atan min nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan mahar kepada siapapun dari istri beliau. Begitu juga putri-putri beliau, melebihi fauqas 12 uqiyah, melebihi dari 12 uqiyah. 12 uqiyah itu kalau diperkirakan 400-500 dirham, sekarang maksimal itu 20 jutaan, itu paling maksimal. Nah, janganlah berlebih-lebihan kata Umar. Ini Umar bin Al-Khattab yang berkhutbah, Al-Faruq, yang terkenal dengan keadilan, wibawanya. Bahkan dikisahkan wanita sedang hamil, karena mendengarkan Umar dan wibawanya di mata dia ada keguguran. Ini Umar bin Al-Khattab yang berkhutbah. Ketika itu mendengarkan khutbah Umar bin Al-Khattab, faqamat ilaihim ra'atun, tiba-tiba berdiri seorang wanita. Faqalat, ia berkata, ya Umar, wahai Umar, yu'tina Allahu wa tuharrimuna. Hai Umar, Allah memberikan kepada kami dengan yang halal, apakah engkau akan mengharamkannya? Coba bayangkan itu. Ini seorang wanita, Umar sedang berkhutbah. Ya Umar, yu'tina Allah, Allah yang memberikan kepada kami, engkau berani mengharamkannya? Kemana arah pembicaraan wanita itu? Kepada ayat 20 dari surah An-Nisa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara. Coba bayangkan. Qintar. Qintar itu maknanya adalah memberikan kepada harta yang sangat banyak. Allah menghalalkan untuk kami Umar, engkau akan mengharamkannya. Nah, bagaimana sikap Umar bin Al-Khattab ketika mendengarkan
kritikan wanita itu, kata Umar, asabat imra'ah wa akhta'a Umar. Nah, benar wanita ini, Umar yang salah. Dalam riwayat lain, kata Imam Al-Qurtubi, nah, qala Umar, dalam riwayat lain, fa'atraqa Umar menundukkan kepalanya. Thumma qala, kemudian dia berkata, kullun nas afqah minka ya Umar. Seluruh orang lebih faqih dari engkau wahai Umar. Dalam riwayat lain, nah, Umar berkata, imra'atun asabat wa rajulun akhta. Wanita yang benar, laki-laki yang salah, kata Umar. Ini Umar bin Al-Khattab. Hari ini orang berdebat tentang bagaimana mengkritisi kebijakan publik dengan alasan berbagai macam. Ada yang sibuk melabel dengan ulil amri yang tidak boleh dikritisi sedikit pun. Walaupun dipilih tidak dengan cara syura di dalam Islam, tapi melekat ulil amri. Dahulu Inyek Parabek cerdas betul beliau. Beliau beri juga ulil amri tapi bisyaukah. Ada pula yang sibuk boleh bernasihat, tapi bernasihat itu tidak boleh ilaniyah, tidak boleh berterang-terangan, berbisik-bisik. Menyalahkan ulama-ulama yang mengkritisi secara terbuka. Padahal tidak ada batasan seperti itu di dalam syarak. Kalau seandainya setiap menasihati pemimpin itu mesti berbisik, ini sudah salah ini wanita ini. Dan Umar tidak menyalahkannya. Dan banyak peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian datang pula yang mengatakan bahwa para ulama karakternya tidak mengingkari, tidak mau berhadapan dengan penguasa walaupun dia zalim sekalipun. Ini aneh. Tidakkah dia belajar sejarah a'immatul madzahib? Imam Malik bin Anas rela digiring ke hadapan penguasa karena menolak menjadi qadhi. Terang-terangan menolak kitabnya Al-Muwatta akan dijadikan sebagai buku resmi negara oleh Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah ketika diminta menjadi pejabat, menjadi qadil qudha, kalau sekarang bisa dikatakan ketua Mahkamah Agung, apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Al-bahru amik wa kaifa a'buru bis-sibahati. Lautan sangatlah dalam, bagaimana saya akan menyeberangnya dengan berenang. Coba bayangkan, dengan ilmu yang sebegitu hebat, diakui di timur dan barat, dia katakan baru menyeberanginya dengan berenang. Apalagi orang sekarang yang mungkin wawasan keislamannya, kekuatan istiqamahnya jauh kalau dibandingkan Abu Hanifah. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bagaimana menghadapi fitnah yang berat, diborgol, dirantai sampai bertemu dengan Harun Ar-Rasyid. Dan siapa yang tidak tahu kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang sekian kurun pemerintahan harus meringkuk di dalam penjara. Semua itu demi apa? Demi mengingatkan penguasa agar mereka jangan melampaui batas dengan kewenangan yang mereka miliki. Nah, sejauh yang saya ketahui itulah akhlak ulama rabbaniyun semenjak dahulu. Tidak sedikit. Mungkin kalau saya cerita bagaimana Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam
yang dikenal dengan Sultanul Ulama, dimusuhi di Dimask, di Syam, lari ke Mesir, sampai di Mesir berhadapan juga dengan para penguasa yang melampaui batas, sampai akhirnya dengan teguh hati beliau menjual para umara yang dahulunya berasal dari budak, tetapi seolah-olah berkewenangan, punya kewenangan seperti orang merdeka. Karena itu apa kata Izzuddin bin Abdussalam? Kalian tidak punya kewenangan terhadap orang-orang yang merdeka, karena kalian dulu berasal dari budak. Tebus diri kalian dahulu sebelum kalian bicara di hadapan umat. Siapa jadi tukang lelangnya? Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah. Jadi karena itu saya berharap para aktivis, para ulama jangan lagi mudah diperhadap-hadapkan oleh orang dengan alasan-alasan tidak boleh bernasihat, tidak boleh mengkritik. Ingat, menyampaikan kritikan, begitu juga pelurusan terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat, bukanlah memberontak, bukan melawan namanya itu. Karena memang negara ini membuka peluang orang untuk mengingatkan. Karena itu saya apresiasi saja para dai yang mengkritisi pernyataan Menteri Agama Yakut tentang analogi itu. Seandainya tidak ada lagi yang mau bicara, tidak ada lagi yang mengingatkan, apa yang akan terjadi? Ingat, lau sakata ahlul haq la takhayyala ahlul batil annahu 'alal haq. Kalau orang yang tahu dengan kebenaran tidak mau bicara, semuanya diam, maka orang yang berada di dalam kebatilan nanti menyangka bahwa merekalah yang berada di atas yang hak. Kenapa? Tidak ada yang mengingatkan. Jadi kita berterima kasih kepada para ulama yang masih mau mengingatkan. Dan saya berharap pemerintah di level manapun tidak memusuhi ulama-ulama yang mengingatkan itu. Karena kehadiran mereka, kritikan mereka berguna untuk kita. Para ulama mengingatkan penguasa bukan karena alasan benci. Karena kecintaan ulama kepada pemimpin lebih kepada akhiratnya dibandingkan dengan dunianya. Begitu ulama yang tulus menyayangi pemimpinnya. Lebih kepada akhiratnya dibandingkan dengan dunianya. Apa gunanya mengangguk-ngangguk kita kepada para penguasa hari ini, tapi kemudian di akhirat mereka memikul beban berat, dicampakkan ke dalam neraka karena kezaliman. Akan lebih baik kita katakan, jangan lanjutkan di hadapan anda jurang menganga. Jangan teruskan, Allah tidak redha dengan kebijakan anda. Jangan disampaikan yang seperti itu, karena itu menentang ketentuan Allah. Mana yang lebih sayang, ulama yang mengingatkan itu dibandingkan ulama, ya pak, teruslah pak, salah benar, hampailah pak, begitu. Banyak orang hari ini keliru dalam melihat hakikat kasih sayang. Karena ulama hanya melihat masalah dengan kacamata yang jernih, nilai-nilai ajaran agama yang menjadi ukuran, bukan kepentingan politik. Nah, karena itu supaya jangan berpanjang-panjang juga polemik azan dan berbagai macam itu,
Saya sudah himbau agar Menteri Agama mengaku sajalah keliru, minta maaf, selesai masalah. Kan tidak ada manusia yang tidak tersalah. Kullu bani Adam la khata'. Setiap anak Adam itu tersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik yang tersalah orang yang mau bertaubat, ya sudah. Nah, sikap nenek mama di Sumatera Barat mengharamkan, itu hak nenek mama. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada hukum adat di Minangkabau Nagari, memang nenek mama yang memiliki, dan itu hak mereka untuk menyatakan itu. Tidak perlu pula masyarakat Minang berdebat perkara itu. Hak mereka untuk mengatakan jangan injak tanah kami. Itu bukan dalam rangka pelarangan terhadap bagian wilayah di Indonesia. Itu maknanya apa? Ketika orang Minang berkata, pantang kamu jejakkan kakimu di tanah ini, dia tidak akan menghambat kamu di mana-mana, tetapi untuk menyentuh nilai yang paling dalam di dalam dirimu agar kamu bisa mengerti kamu telah melanggar hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan. Kesana. Tapi sayang kadang-kadang analisisnya analisis hukum. Mana ada boleh di dalam wilayah negara kesatuan orang dilarang, diharamkan menginjakkan. Anda tidak mengerti bahasa Minang itu. Nah, kalau orang Minang mengatakan jangan injak je rumah dia tidak. Kalau pergi ke rumah tidak ada orang manusia itu. Tapi apa maknanya itu? Maknanya ada hal yang prinsip yang kamu telah singgung pada diri saya. Karena itu kamu harus sadar dengan itu. Itu sebenarnya pesan. Biarlah dijelaskan oleh para pemangku adat terkait tentang itu. Tapi yang ingin saya katakan, bahwa perkara ini perkara lama Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkara surat edaran itu 2 tahun lebih yang lalu. Nah sekarang muncul lagi. Jadi umat Islam didera terus dengan berbagai masalah. Tapi sayang umat ini ikut dengan irama itu. Tidak arif, bisa jadi di balik itu ada hal lain yang sedang dikerjakan oleh orang. Nah sekarang muncul lagi pernyataan dari BNPT setelah pidato presiden, dai radikal. Nah, ini bertambah tidak jelas lagi ini. Bapak dan Ibu-ibu, saya tidak tahu entah setahun yang lalu saya pernah mengaji di sini dahulu mengkritisi keputusan suatu kajian lembaga kajian ormas Islam di Indonesia ini tentang kata kufur. Nah, kata kufur. Mungkin kalau ada yang merekam masih ada pembahasan itu. Tidak boleh mengatakan kafir kepada orang yang berbeda agama. Nah sekarang salah satu kriteria yang disampaikan tentang dai radikal itu adalah yang mengkafirkan orang berbeda agama. Ini kan aneh nih. Kalau itu kriterianya bisa radikal semua nih penceramah. Seorang yang berbeda agama itu jelas-jelas adalah kafir dalam terminologi syariat Islam. Tidak bisa dialih. Qul ya ayyuhal kafirun. Umat Nasrani, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisun salasa. Jadi semakin dijelaskan bertambah tidak jelas. Saya sudah khawatir dahulu keputusan dari
pembahasan sekelompok orang ormas tertentu itu yang melarang menggunakan kata kafir kepada non-muslim itu akan dipakai-pakai. Nah, ternyata sekarang dipakai. Baru kita tahu ternyata sudah disiapkan. Nah, siapa yang dituju dengan pernyataan seperti itu? Kita kan sudah jelaskan dulu. Di dalam berinteraksi, di dalam kehidupan bermuamalah, tidak ada orang Islam yang memanggil non-muslim dengan kafir. Saya juga berteman dengan non-muslim. Tidak ada ketika ketemu, hai kafir. Tidak ada. Tetapi di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan, di dalam petunjuk ajaran Islam, siapa saja yang menentang ajaran tauhid, yang tidak masuk ke dalam Islam, status mereka adalah kafir. Tidak bisa dialih lagi itu. Jadi tampaknya sekarang yang berada di balik ini semua adalah orang-orang yang menganut faham pluralisme agama, yang mengatakan bahwa semua agama benar. Itu indikasi yang kita lihat sekarang ini. Nah, kalau itu terjadi, apa dampaknya kepada umat kemudian? Kaburnya perkara akidah. Nah, yang saya sedihkan bagaimana kita membayangkan anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang tidak berbatas lagi antara iman dan kufur. Jadi sepertinya sudah terlalu jauh kekuasaan yang diberikan oleh rakyat merusak ajaran yang semestinya menurut aturan di negeri ini, undang-undang dasar menjamin orang untuk menjalankan ajaran agamanya. Sekarang malah kekuatan-kekuatan itu merusak ke dalam ajaran agama itu sendiri. Apakah memang untuk itu dahulu negeri ini dimerdekakan oleh para pendahulu kita? Nah, bagaimana sikap kita menghadapi berbagai persoalan seperti ini, wahai kaum muslimin? Nah, itulah yang terus saya himbau kepada umat Islam, khususnya di Sumatera Barat, cepat tambah wawasan keislaman kita. Pacu. Kenapa? Karena semakin banyak gerakan-gerakan, usaha-usaha untuk membuat nilai-nilai ajaran agama itu menjadi kabur. Seharusnya kita lawan dengan apa? Dengan meningkatkan semangat keilmuan untuk memperjelas nilai-nilai itu di mata kita, dan kita tanamkan minimal di tengah rumah tangga kita. Jangan berleha-leha juga, wahai kaum muslimin. Kita tahu sekarang siapa saja dai yang bisa menyanjung, memuji akan diberi tempat terhormat, disanjung. Siapa saja dai yang mengkritisi, mengingatkan, akan ditempatkan pada posisi yang berbeda, tidak kooperatif, dan bisa jadi radikal, berbagai macam, bisa melekat. Nah, dalam suasana seperti ini, jelas ulama tidak nyaman menyampaikan pesan. Nah, karena itu umat yang harus sekarang jemput bola lagi. Segera, wahai kaum muslimin di negeri ini, segera fahami dengan benar konsep dasar agama. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran seperti itu merusak. Dan cari titik-titik kebersamaan, wahai umat Islam.
Saya baru saja minggu yang lalu mendapatkan pertanyaan tentang apakah Isra dan Mi'raj merayakan itu bid'ah dan tidak bid'ah. Itu lagi. Coba bayangkan. Apakah tidak ada hal yang lain yang lebih mendasar untuk dibicarakan daripada mengelompok-ngelompokkan diri dengan aliran-aliran seperti itu yang akhirnya berhadapan satu sama lain? Ini menuduh ini Wahabi, ini menuduh ini adalah kelompok tidak Ahlus Sunnah, berbagai macam. Apa tidak bisa ini diselesaikan di saat situasi seperti sekarang? Menyedihkan umat ini kalau dalam keadaan seperti ini masih saja perkara-perkara seperti itu. Makanya saya sampaikan kepada yang bertanya, apakah hukum Isra dan Mi'raj merayakannya itu bid'ah? Buya saya katakan, apa maksud merayakan? Apa definisi merayakan itu? Apakah merayakan itu maknanya adalah orang mengkaji ulang sirah nabawiyah yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tanpa harus mengkaitkan dengan tanggal tertentu? Tidak ada ritual yang diperbuat, hanya sekedar mendatangkan ulama untuk mengulang-ulang peristiwa itu agar segar di dalam ingatan umat. Mau dilakukan 27 Rajab, mau lewat bulan Rajab, mau sebelum bulan Rajab, tidak ada persyaratan yang dibuat, tidak ada doa khusus yang dilakukan. Hanya sekedar majlis ilmu yang berisikan kajian sirah nabawiyah. Bid'ah juga itu. Jadi sebelum meletakkan hukum, dudukkan dulu tasawurnya seperti apa. Kan para ulama Timur Tengah, saya juga membaca fatwa-fatwa beliau-beliau itu. Tetapi perlu kita fahami apa objek yang beliau fatwakan. Belum tentu seperti apa yang dilakukan khusus di Sumatera Barat ya. Mayoritas orang merayakan Isra dan Mi'raj itu bukan perayaan, tapi pengajian. So saya sering diundang, walaupun tidak ada yang saya penuhi karena kesibukan. Buya, datanglah ke masjid kami ke Isra Mi'raj. Bila waktu lapang buya salah. Kan tak perlu bagi mereka 27, tak 27. Nah, mereka tahu kalau saya ceramah banyak mana kata sambutan dan gelisah. Biasanya kalau acara-acara begitu, sambutnya dari bawah sampai kata 10 lah habis sehari dek tukang sambut. Mereka mengaji, buya kalau mengantuknya tahu perangai yang kecet. Buya tidak ada sambut-sambutannya, tiba buya ngaji langsung. Berarti kan tidak ada kaifiat tertentu. Jadi dipilah-pilahlah. Nah, jadi banyak masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan kebersamaan tanpa harus mendeskripsikan diri sendiri. Saya kelompok ini, dia bukan kelompok saya. Ini kelompok ini, itu bukan kelompok saya. Kalau begitu juga sikap umat dalam situasi seperti sekarang, saya khawatir umat ini akan empuk oleh orang. Jadi karena itu saya mengajak kita semua semangatkan kembali majlis ilmu, fokus kembali menambah wawasan keislaman, dan cari titik-titik kebersamaan antar umat, dan iltafu, istiqamahlah berada di sekitar ulama yang memang betul-betul konsisten dengan keilmuannya, istiqamah dengan prinsip-prinsip keislaman. Itu yang saya harapkan dari umat. Kalau tidak demikian, semakin hari semakin lemah. Nah, dengan itulah kita bisa menolak. Saya masih ingat kajian kita terakhir tentang mukjizat.
Sebenarnya pada malam ini awalnya saya ingin berbicara tentang ini, tentang sifat risalati al-Muhammadiyyati wa mumayyizatuha. Apa ciri khas, karakteristik dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ar-risalah al-Muhammadiyah bukan risalah Muhammadiyah organisasi ya. Ar-risalah al-Muhammadiyah mana risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat, apa karakteristik dari ajaran Islam? Apa mumayyizatuha, apa keistimewaan dari ajaran Islam? Ini adalah pengetahuan umum yang mendasar, yang mesti difahami oleh setiap muslim. Ketika kita mengatakan agama kita itu Islam, apa ciri khasnya? Supaya jangan mudah saja orang memalingkan kita dari petunjuk dasar dari syariat kita. Sudah azan ya Ustaz? Kalau kita sementara itu nanti kita sambung lagi sedikit lagi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.